anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah SD Negeri 38 Ekraso dan rekan-rekan guru, rekan sejawat yang saya muliakan, yang dengan senantiasa selalu mendukung saya dalam setiap kegiatan saya. Selamat siang kepada ibu-ibu semuanya. Mudah-mudahan siang hari ini kita masih diberi kesempatan dan kesemangatan untuk mengikuti presentasi yang akan saya berikan, yaitu menindaklanjuti dari visi yang kita rumuskan beberapa waktu yang lewat, yaitu tentang visi sekolah yang kita buat, yaitu mewujudkan siswa yang mandiri serta sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Baiklah, untuk selanjutnya dalam mewujudkan visi sekolah, kita harus mengetahui dan apa yang kita lakukan untuk selanjutnya. Karena dia mandiri dan sesuai dengan profil pelajar Pancasila, maka kita perlu membentuk budaya positif yang ada di sekolah kita. Sebelum kita memasuki budaya positif, ada pertanyaan pemantik yang sepertinya sudah kita lakukan setiap harinya. Yang pertama adalah hukuman dapat mendisiplinkan anak. Kira-kira menurut kita itu betul atau tidak? Tidak. Hukuman itu bisa mendisiplinkan anak? Enggak. Bisa Bu ngasih penjelasan sedikit saja Bu tentang hukuman itu tidak mendisiplinkan? Aku. Iya. Mengapa hukuman itu tidak bisa mendisiplinkan anak? Apa Bu pendapatnya? Silakan Bu. Menurut saya, kenapa hukuman tidak bisa mendisiplinkan anak? Dikarenakan jika kita sering menghukum anak, anak akan merasa kayak ya udah ini udah biasa. Sehingga apapun yang kita berikan, hari ini dipukul, besok disuruh lompat, besok disuruh lari, gitu aja udah biasa. Tapi kalau seiringnya waktu kita hanya memberikan arahan, mungkin pola pikirnya akan bergerak maju, karena ada perubahan yang dirasakannya. Terima kasih Bu atas penjawabannya tentang mengapa hukuman tidak dapat mendisiplinkan anak. Memang betul Bu, kalau kita sering menghukum anak, anak itu merasa terbiasa. Dan sebagai jarak jauhnya, jarak lamanya, ke tingkat yang lanjutnya, anak-anak itu merasa dendam dengan kita. Nah, jadi kalau bisa di antara kita hukuman itu tidak dilakukan terhadap anak. Kemudian yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Ini juga sama. Kalaupun kita sering memberikan hukuman kepada anak, sering memberikan hukuman, walaupun hukuman itu mendidik, tetap yang namanya hukuman itu tidak dianjurkan kepada anak didik kita. Kemudian memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Untuk penghargaan ini ada juga sisi positif, ada sisi negatifnya. Kalau untuk penghargaan dalam jangka pendek itu memang bisa membangkitkan semangat anak, bisa meningkatkan motivasi belajar anak. Tapi untuk jangka panjangnya, penghargaan itu seperti hukuman bagi mereka. Seandainya suatu saat mereka berbuat baik dan tidak ada penghargaan yang diberikan kepada guru dari guru, maka mereka, kok aku nggak dikasih penghargaan ya? Kok aku nggak dikasih reward lagi ya sama ibu itu ya? Jadi kalau untuk jangka panjang, penghargaan itu tidak baik untuk anak. Jadi kalau dia tidak dikasih reward, tidak dikasih penghargaan, mereka males lah, aku nggak dihargai lagi sama ibu itu, aku nggak dikasih ini lagi sama ibu itu. Makanya mereka terus menghentikan budaya positif mereka. Padahal selama ini mereka berbuat baik karena ada penghargaan. Itulah untuk memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Ternyata itu tidak sesuai dengan budaya positif. Next ya.
dan nilai-nilai kebajikan universal. Kemudian teori, motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi. Kemudian keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas, restitusi, 5 posisi kontrol kita sebagai guru, kemudian segitiga restitusi. Kesemuanya ini topik-topik yang akan kita bicarakan ini untuk menumbuhkan budaya positif untuk kita di sekolah ini. Yang pertama, disiplin positif. Next. Untuk disiplin positif, kita mengupas dulu apa arti disiplin. Ternyata berasal dari bahasa Latin yang artinya disciplina, yang artinya belajar. Sementara kita selama ini disiplin itu mentaati peraturan, padahal pada dasarnya disiplin itu adalah belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin dari diri murid-murid menurut Socrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang ia hargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah merubah menjadi suatu yang dilakukan seorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan yang mulia. Jadi disiplin ini ada beberapa. Mengapa kita melakukan disiplin? Mengapa kita melakukan budaya positif tentang disiplin? Inilah nanti kita kupas kembali. Mengapa anak-anak itu melakukan disiplin? Ternyata ada kebutuhan mereka. Next. Nilai-nilai kebajikan universal inilah yang akan kita capai agar murid di sekolah kita bisa berdisiplin positif, bisa membuat kebajikan yang semuanya kita laksanakan, yaitu sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Kita masih ingat ya Bu, profil pelajar Pancasila? Bisa Bu, ada yang bisa nyanyi? Pelajar Pancasila. Ayo kita mulai. 1, 2, 3, ya. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Itulah yang akan kita terapkan untuk anak-anak ini, disiplin sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Yang 6 elemen profil Pancasila itu harus kita tumbuhkan di kalangan anak-anak. Itulah menjadi kebajikan universal yang kesemuanya dimanapun berada, inilah yang kita terapkan, profil pelajar Pancasila. Next. Kemudian teori motivasi perilaku manusia. Ini yang saya sebutkan tadi, yaitu anak-anak bahkan kita sendiri melakukan sesuatu hal-hal yang positif itu ada motivasinya, ada tergerak dari hati kita. Untuk apa kita berlaku positif? Untuk apa kita melakukan kebaikan? Untuk apa kita mematuhi peraturan? Ternyata yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Itu yang pertama. Berarti untuk menghindari ketidaknyamanan, anak-anak mematuhi. Terpaksalah dia melakukan disiplin. Aku datang cepatlah sekolah biar nggak dihukum sama ibu guru. Aku ngerjakan PR lah biar besok nggak kena setrap. Aku datang sebelum datang ibu guru itulah biar aku nanti dikasih penghargaan, biar aku dipuji sama ibu itu. Inilah untuk yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan. Kalau aku dihukum ibu guru marah, aku juga sakit hati. Dan yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain. Contohnya, anak itu kita suruh, asal ada imbalannya. Baik di rumah, baik di sekolah, anak itu kita suruh biar ada imbalannya. Jadi apa yang akan saya dapatkan apabila saya tidak melakukannya? Jadi timbal baliknya ada. Apa ya yang dilakukan sama bu guru kalau aku tidak mengerjakannya? Apa ya yang dilakukan bu guru kalau aku tidak disiplin? Kemudian inilah dia. Untuk mendapatkan imbalan dari orang lain apabila dia melakukan sebuah kebajikan atau kebaikan.
Yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri. Nah, untuk mendapatkan pujian sudah, untuk mendapatkan imbalan sudah. Kemudian yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri. Jadi dari ketiga motivasi tadi, motivasi dari dalam dirilah yang perlu kita tanamkan kepada anak-anak. Yang mana itu? Inilah dia. Untuk menghargai diri sendiri. Kalau yang untuk mendapatkan bantuan atau untuk yang mendapatkan imbalan, untuk yang mendapatkan penghargaan atau untuk menghindarkan diri dari ketidaknyamanan, itu masih dari orang lain. Nah, jadi mereka berpikir dari orang lain lah mereka agar mau melaksanakan budaya positif. Jadi kalau nggak ada orang lain, mereka tidak melakukan. Kalau mereka tidak mendapat imbalan, mereka akan melakukan disiplin. Kalau mereka takut sama bu guru, mereka baru melakukannya. Tapi itu masih motivasi eksternal, motivasi dari luar yang suatu saat pasti akan hilang, yang suatu saat pasti akan meredup. Tapi kalau motivasi dari untuk diri sendiri, motivasi internal atau intrinsik, motivasi yang timbul dari kesadaran, motivasi yang timbul dari keyakinan anak itu bahwa dia melakukan itu atas dasar dirinya sendiri. Ingat Bu, kita tidak bisa merubah orang lain kalau orang lain itu tidak merubah dirinya sendiri. Nah, jadi apapun yang kita bilangkan sama anak, apapun yang kita informasikan kepada anak, menyuruh anak berbuat ini, itu, tapi kalau tidak dari dalam diri mereka, keyakinan mereka, keinginan mereka sendiri, mereka tetap melakukannya. Mereka melakukannya motivasi yang mana? Yang 1 dan 2. Agar nyaman di kelas, kemudian agar diberi imbalan oleh guru, makanya mereka melakukan segalanya. Tidak ada motivasi dari dalam diri sendiri. Jadi mana yang mau kita timbulkan? Yang ketiga. Kita sebagai seorang guru harus dapat memunculkan kesadaran anak bahwa yang mereka lakukan itu adalah salah, bahwa yang mereka lakukan itu adalah baik dengan kesadaran mereka sendiri. Next. Untuk selanjutnya, inilah filosofi merdeka menurut Ki Hajar Dewantara. Menurut Ki Hajar Dewantara, kata-kata merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Jadi kita jangan mengharapkan orang lain berubah kalau orang lain itu tidak merubah dirinya sendiri. Itu sudah betul lah yang dikatakan sama Ki Hajar Dewantara, dan kenyataan memang kita akui bahwa kita apapun ceritanya, kalau kita merubah orang lain tidak bisa kalau orang sendiri itu tidak merubah keyakinan mereka sendiri, keinginan mereka sendiri. Next. Dan yang untuk selanjutnya dari pertanyaan pemantik tadi, inilah dia, dihukum atau penghargaan. Bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman. Dalam arti meminta itu membujuk seseorang melakukan untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk. Dorongannya eksternal dan ada faktor ketergantungan. Itu tadi, kalau kita selalu memberi penghargaan kepada anak-anak, selalu kita puji, selalu kita kasih reward atau apapun itu yang bisa menyenangkan mereka, ternyata itu bukan menjadi motivasi intrinsik, bukan menjadi motivasi dalam diri, tapi mereka ingin mengharapkan ada sesuatu yang diharapkan. Seandainya mereka tidak melakukan, pasti aku nggak dapat. Seandainya aku melakukan ini, bu guru pasti akan kasih aku. Kalau nggak aku lakukan, aku nggak dikasih. Rupanya suatu saat uang kita habis untuk memberikan hadiah, untuk memberikan penghargaan, budget kita nggak ada lagi. Jadi kita hentikan lah misalkan memberikan hadiah. Anak-anak itu terus turun, nggak mau lagi, nggak mau laku, nggak dikasih hadiah sama ibu itu lagi, nggak mau laku ngerjakannya, gini-gini hajanya. Jadi inilah yang dinamakan penghargaan itu dapat menghukum mereka sendiri, merasa dihukum juga. Alhasil disiplin yang kita tujukan kepada anak-anak itu tidak berhasil, karena penghargaan itu sifatnya sementara, tidak seterusnya.
Tapi kalau dalam intuisi tadi, atas kesadaran, barulah itu yang bisa berbekas di dalam hatinya, dan itulah anak-anak yang mau berubah menjadi yang lebih baik lagi. Next. Kemudian tindakan guru. Ini ada beberapa hukuman. Hukuman atau konsekuensi, kita sering melakukannya. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Itu termasuk hukuman ya Bu. Kalau hukuman tadi udah kita bicarakan bahwa hukuman itu suatu saat akan menjadi dendam di dalam hati murid. Kemudian hukuman itu bisa menjadi hal yang sepele. Paling nanti cuma genjot 10 kali. Paling cuma suruh nulisnya nanti aku. Paling nanti aku suruh ngutik sampah 10. Itulah hukuman kalau kita beri. Yang lama-lama kelamaan anak-anak kan merasa kebal dan tidak merasa dirinya itu mau berubah. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir ke sekolah. Itu juga hukuman. Kita sering kan kalau kita lari lapangan. Kalau pelajaran olahraga gak apa-apa. Misalkan ada pelajaran olahraga, ada datang terlambat, disuruh mengelilingi lapangan, itu konsekuensi, bukan hukuman. Karena peraturan dalam olahraga itu ada pemanasan. Jadi kalau dia datang terlambat, dia mengelilingi lapangan, itu konsekuensi. Tapi kalau dia datang pagi-pagi terlambat, nggak ada hubungannya dengan olahraga, disuruh lari putar lapangan sekolah, itu hukuman. Dan suatu saat dia akan bilang, awas kok ya Bu ya, awas kok ya Bu ya. Itulah kalau sama anak-anak. Kita masih mending Bu di SD, nggak ada anak-anak seperti itu. Tapi kalau di tingkat yang lebih tinggi kemungkinan ada dendam sama orang tua, dendam sama guru yang ada di sekolah. Oke, lanjut kemudian menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Ini konsekuensi, bukan hukuman. Misalkan ada temannya yang mengkoyakkan hasil kerja orang lain, kawannya di dalam sebangku, kita marahi, boleh. Dan bukan kita suruh yang lain-lain, konsekuensinya harus mengganti kertas yang dia koyak. Jadi jangan mengkoyak kertas kawannya, lari keliling lapangan. Itu hukuman. Itu namanya bukan konsekuensi. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Disuruh untuk mengapakannya ya Bu ya, melepaskan sepatu karena tidak mematuhi peraturan di sekolah. Itu juga termasuk hukuman karena mungkin ada alasan mereka melakukannya seperti itu. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Yang baru saya bilangkan tadi, kalau pelajaran itu sesuai dengan hukuman itu sesuai dengan pelajaran yang ada, itu konsekuensi. Karena tadi kalau mengelilingi basket karena tidak buat PR, sanksi lah. Itu namanya hukuman. Tapi kalau dia mengelilingi lapangan bola basket karena terlambat dalam pelajaran PJOK, itu konsekuensinya. Karena memang itulah untuk mendisiplinkan orang-orang yang olahraga. Next. Untuk selanjutnya, hukuman dan konsekuensi. Jadi apa itu hukuman? Apa itu konsekuensi? Biasanya kalau hukuman itu sesuatu yang menyakitkan, yang harus terjadi. Menyakitkan anak, menyakitkan hati anak. Kemudian kalau konsekuensi, sesuatu yang harus terjadi dulu karena memang itu lingkungannya, memang itulah kenyataannya. Kalau dia tidak mengerjakan di suatu saat itu, ya dia harus mengerjakan itu juga. Jangan yang lain-lain. Jangan nggak buat PR kita hukum. Kalau biasanya ini masih kita laksanakan kan, nggak buat PR, hukum, genjot 10 kali. Ternyata itu hukuman. Dan itu akibatnya akan tidak baik untuk anak-anak. Baru sekarang kita menyadari bahwa hukuman itu tidak boleh untuk terus-menerus dalam jangka panjang. Kalau untuk sementara itu saja bisa, tapi nanti dilakukan lagi karena cuma genjot kok, cuma ngutip sampah kok. Jadi tidak ada kesadaran intrinsik dari anak-anak tersebut. Kemudian hukuman juga anak menjadi mendapatkan paksaan, kemudian mendorong anak menyakiti diri sendiri, gerak diri yang paling buruk. Mereka jadinya beranggapan aku saja yang dihukum, aku saja. Memang inilah keadaannya. Jadi mereka tidak ada
kesadaran untuk diri sendiri. Next ya. Kemudian hukuman, konsekuensi dan restitusi. Kita sebagai guru kita harus melakukan restitusi. Untuk seorang guru, restitusi itu harus kita tingkatkan. Restitusi merupakan pilihan menguatkan untuk murid agar dalam jangka waktu yang sangat panjang korban mendapatkan ganti, murid atau anak mendapatkan penguatan, masalah terpecahkan, murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya, fokus pada pemecahan masalah dalam waktu yang panjang, jangka waktu yang panjang. Jadi kita sebagai seorang guru lebih baik kita memilih restitusi. Bagaimana restitusi? Nanti ada pelajaran. Bagaimana ada pokok bahasan? Bagaimana kita menjalankan restitusi untuk anak didik kita. Next ya. Kemudian apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi atau tujuan mulia, dan mereka harus memperlakukan orang lain. Ini seperti yang saya lakukan beberapa waktu yang lewat, membuat video dengan anak-anak. Seseorang yang mendapat masalah dengan temannya, tidak langsung kita kasih hukuman, tidak langsung kita mengejas bahwa kau salah, tidak kita memberikan mereka itu sesuatu yang menyakitkan, tapi kita panggil, kita stabilkan masalahnya, kemudian kita bertanya apa solusinya, kemudian dia mengakui kesalahannya. Nanti ada namanya tahapan segitiga restitusi dalam menghadapi masalah anak-anak yang ada di sekolah kita. Kalau kita sudah melaksanakan restitusi ini, insya Allah mudah-mudahan anak yang kita bimbing nggak ada kata dendam. Anak yang kita bimbing di kelas tidak ada rasa merasa bersalah, tidak ada merasa dia dikucilkan, tidak ada merasa dia paling hebat, semuanya rata. Kalau kita menggunakan segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah anak-anak. Jadi restitusi ini sangat dianjurkan agar seorang guru mempelajari restitusi ini untuk menyelesaikan anak didik kita di kelas. Apa tujuannya? Agar murid-murid kita di kelas atau di sekolah ini dapat memahami diri mereka sendiri, baik itu salahnya atau benarnya. Selanjutnya, ciri-ciri restitusi. Kalau kita membuat restitusi yang berpihak pada murid tadi, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Itu bukan untuk diri murid saja, diri kita juga. Sebagai seorang guru, kita terapkan di dalam rumah tangga kita boleh. Segitiga restitusi ini bisa kita lakukan baik di sekolah ataupun dalam rumah kita, rumah tangga kita, di keluarga kita. Apabila ada masalah yang datang di dalam rumah tangga kita, konflik rumah tangga yang ada, kita selesaikan dengan restitusi bisa. Nanti ada tahap-tahapannya. Kemudian memperbaiki hubungan, tawaran bukan paksaan. Jadi kalau anak yang salah bukan kita harus kata, kau jangan begini, kau harus begini, kau nggak boleh lagi begini. Kata-kata tidak boleh, jangan itu tidak ada dalam kamus Ki Hajar Dewantara. Dalam kamus budaya positif nggak ada kata-kata jangan, nggak ada kata-kata nggak boleh, nggak ada kata-kata paksaan kita mengharuskan anak itu berbuat sesuatu. Tapi ada memperbaiki hubungan, tawaran bukan paksaan. Kita menawarkan solusi kepada anak-anak. Kemudian restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri, itulah motivasi intrinsik, motivasi yang ada dari dalam diri anak. Kemudian restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Kita cari mengapa anak itu berbuat, apa tujuan anak itu berbuat. Nanti ada motivasi kebutuhan anak-anak, mengapa anak-anak itu berbuat kesalahan. Kemudian restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Restitusi fokus pada solusi.
mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Kalau kita sudah melakukan segitiga restitusi, menyelesaikan masalah anak-anak, mereka kembali kepada kawan-kawannya, mereka kembali kepada kelompoknya dengan penuh kesadaran. Oh iya ya, akunya yang salah. Oh iya ya, akunya yang bimbing. Kalau bahasa sekarang, oh iya ya, akunya yang nggak bisa dibilang. Jadi mereka kembali kepada kawan-kawan mereka dengan kesadaran penuh. Betul yang dibilang ibu itu. Besok nggak kulakukan lagi lah. Nah, inilah nanti tujuan segitiga restitusi yang harus kita laksanakan di sekolah. Lanjut. Kemudian, mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas ini? Untuk menumbuhkan disiplin positif di sekolah, kita mulai dari kelas. Nah, kita mulai dari kelas, kemudian kalau sudah kita mulai dari kelas, kita kan udah ada di peraturan kelas itu kan, jangan membuang sampah sembarangan, jangan ribut, harus mengerjakan PR, peraturan kelas, harus memakai seragam sekolah dengan rapi. Pokoknya peraturan-peraturan itu ada semuanya pada kelas kita. Dan sebetulnya peraturan itu cuma untuk dibaca. Anak-anak cuma membaca, nggak boleh buang sampah sembarangan, nggak boleh pakai baju yang lain, cuma itu saja. Tapi kalau kita sudah ganti peraturan kelas dengan keyakinan kelas, otomatis anak-anak itu yakin bahwa yang mereka baca itu harus mereka laksanakan. Lanjut yang untuk selanjutnya. Kesepakatan kelas yang mana yang merupakan keyakinan kelas dan mengapa? Ini kami guru murid saling sayang menyayangi. Ini kesepakatan kelas yang harus kita lakukan dalam kelas. Kemudian kami murid sangat semangat dalam belajar. Kemudian kami murid peduli terhadap lingkungan. Ini semuanya kesepakatan yang harus, dan ini diminta, dan marilah sama-sama kita mulai membuatnya. Setiap kelas itu ada peraturan kelasnya. Kemudian peraturan kelas kita ubah menjadi keyakinan kelas. Next, untuk keyakinan kelas ya. Untuk peraturan, biasanya kita peraturan selalu kembalikan buku di tempatnya kalau kita sudah membacanya. Dilarang mengganggu orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pelajaran dimulai. Dilarang melakukan kekerasan. Dilarang menggunakan narkoba. Kemudian bergantian dan menunggu giliran. Gunakan masker. Jangan berlari di kelas atau koridor. Koridor itu maksudnya di depan kelas karena mengganggu. Itu masih peraturan, Bu. Peraturan yang kita baca saja. Dimanapun ini ada. Dimanapun peraturan ini kita jumpai ada. Tetapi kalau sudah keyakinan, apa keyakinan? Keyakinan itu kalau namanya keyakinan, ya sudah kita yakini kebenarannya, kemudian pasti kita laksanakan. Jadi kita ganti. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Kalau sudah habis baca buku, kembalikan. Itu adalah tanggung jawab. Jadi nomor satu kita harus tanggung jawab. Ganti. Jadi tanggung jawab itu bukan untuk buku saja. Yang lain-lainnya peralatan sekolah, misalkan olahraga, peralatan olahraga, kalau habis olahraga, kembalikan ke tempatnya. Itu tanggung jawab. Jadi kita perlu buat juga di sekolah ini kesepakatan, keyakinan sekolah. Boleh pun nanti kita buat di apa kan, di spanduk atau apa. Setiap habis olahraga kembalikan peralatan olahraga di tempatnya. Tanggung jawab. Atau boleh kan ada lagi program Lisa. Apa itu Lisa? Lihat sampah ambil. Jadi kalau kita sudah buat, kita besar-besar kita buat di lapangan sekolah, di dinding sekolah, lihat sampah ambil. Jadi kalau kita pantau anak-anak itu dengan kalau ada sampah langsung aja ambil, nggak perlu disuruh. Nah, itu pun bisa juga kalau sama-sama kita setuju. Kita buat peraturan itu, mana tahu bisa nanti kita laksanakanlah satu-satu. Itulah tadi si Lisa tadi, lihat sampah ambil. Mungkin dengan begitu sedikit demi sedikit lapangan kita nggak perlu lagi kita keliling mengumpul sampah setiap habis keluar main, atau nggak perlu lagi kita menyuruh anak-anak semuanya mengutip sampah. Kalau kita ada program Lisa tadi, kemungkinan dari dalam diri anak bisa tuh lama-lama. Tapi kita nggak instan, nggak ini kita suruh besok selesai, nggak kita suruh sekarang minggu depan udah
bisa berjalan? Belum tentu. Karena peraturan itu terus saja kita pantau, kita sebagai seorang guru. Kemudian hadir di sekolah 15 menit sebelum pelajaran dimulai. Yang ini menjadi menghargai orang lain, kemudian kemitraan. Jadi kalau kita misalkan ada piket, anak-anak itu datanglah sebelum piket dimulai, datang lebih awal. Jadi menghormati orang lain karena ada orang lain di situ yang sama-sama piket. Begitu juga kita guru juga saling menghargailah kita. Ya kalaupun terlambat sedikit ya maklumlah, namanya oma-oma. Namanya banyak pekerjaan di rumah, tetapi marilah sama-sama kita menghargai apa yang sudah diputuskan di sekolah kita ini. Kemudian untuk keyakinan kelas dan peraturan kelas, kemungkinan semua kita sudah menyadarinya. Apabila peraturan sudah ada, kita yakinkan dalam diri kita untuk mematuhinya. Begitu juga keyakinan kelas. Kalau sudah ada peraturan di kelas, yakinkan kepada anak-anak. Buat keyakinan, apa keyakinan mereka agar mereka dapat mematuhi peraturan itu. Next. Untuk selanjutnya, kebutuhan dasar manusia. Jadi seandainya anak-anak salah, Bu, jangan kita langsung menyalahkan. Kalau anak-anak berbuat kesalahan, mungkin ada penyebabnya dan pasti ada penyebabnya. Jadi kita tanya dulu, jangan langsung anak itu salah, langsung kita marahi, langsung kita hukum. Misalnya mencuri, ini sering. Mencuri pensil, mencuri buku, mencuri uang. Mereka melakukan itu pasti ada penyebabnya. Misalkan dia mencuri uang, kalau kita tanya kenapa kau mencuri uang, nanti jawaban mereka, aku gak dikasih jajan, Bu. Nah, pasti ada jawaban seperti itu. Apa mungkin kita salahkan mereka? Tidak, Bu. Kita gak bisa menyalahkan mereka langsung. Walaupun itu perbuatan yang buruk, kita tidak boleh menyalahkan langsung. Kemudian anak-anak itu kita marahi, kemudian anak-anak itu kita kaitkan dengan orang tuanya bagaimana. Nah, itulah tugas kita, tidak boleh sampai ke sana. Tapi kita nanti ada segitiga restitusi. Kita panggil anaknya, apa masalahnya, bagaimana, itu apakah bertentangan dengan norma-norma agama, apakah itu bertentangan dengan keyakinan kelas kita atau sekolah kita, nanti apa jalan keluarnya, mereka yang mencari jalan keluarnya. Kemudian kesenangan, misalkan kesenangan, mereka menjahili kawannya, mencubiti, sering mengejek, sering kawannya itu sedang fokus, tapi dia senang untuk menjahilinya. Kenapa? Karena ada kesenangan dalam diri mereka. Mereka butuh kesenangan. Mereka ingin dimengerti oleh gurunya. Mereka ingin diperhatikan oleh gurunya. Jadi kebutuhan-kebutuhan anak ini ada. Ada lagi tahu apa? Murid kita lagi maunya dia ketua kelas saja. Ada di dalam diri mereka kebutuhan ingin menjadi penguasaan sama mereka. Akulah yang paling bisa, akulah yang paling pandai. Jadi ada dalam diri mereka itu jiwa kepemimpinan. Kita marahi, walaupun kita tahu bahwa dia itu tidak mampu, tapi tetap 5 dasar kebutuhan manusia ini ada dalam diri manusia. Jadi kita nggak bisa menghilangkan. Ingat tuh, kalau kita bilang manusia itu terlahir seperti kertas yang putih, salah Bu rupanya. Apa manusia yang lahir itu ke dunia itu tidak membawa apa-apa, salah Bu. Kenapa? Karena Allah menciptakan, Tuhan menciptakan itu udah dari kodrat, udah dari dalam tubuh manusia ini bakatnya ada. Nah, itulah kodrat alam yang namanya kodrat alam. Ada sama mereka, jadi tugas manusia itu, tugas orang tua itu apa? Tugas guru apa? Di sekolah kita tinggal menerangkan, mendebalkan kodrat mereka. Kalau mereka, kita udah ada murid kita seperti si Desta semalam itu kan hobinya wayang. Ternyata memang itulah bakatnya. Cuman karena kita di sini nggak ada wadah untuk seperti itu, ya terpendam. Kemungkinan nanti di SMP atau tingkat yang lebih lanjut dia bisa berkembang lagi. Padahal bagus. Ada bakat tersendiri di dalam dirinya. Kalau kita kembangkan mungkin dia menjadi dalang yang hebat, bisa saja. Tapi tidak di SD. Kita di SD masih banyak yang mau diapakan lagi, diselesaikan. Kemudian
Di dalam kebutuhan hidup manusia ini, kebutuhan dasar manusia ini ada namanya kebutuhan bertahan hidup. Apa kebutuhan bertahan hidup? Misalkan dia sering mencuri karena dia lapar. Oh Bu, tadi aku nggak makan loh Bu, nggak ada uangku Bu. Jadi aku ngambil uangnya si Anu, mau belikan jajan dulu biar aku makan. Mau marah kita seperti itu, walaupun dia salah. Tapi kembali kepada kita lagi, besok jangan diulangi lagi ya, itu bagus apa enggak. Itulah nanti segitiga diskusi bagaimana cara menyelesaikan masalah anak-anak biar anak-anak enggak dendam, anak-anak enggak malu. Kemudian mereka kembali kepada kawannya, aku nggak pernah dimarahi sama ibu itu, tapi aku malu loh. Nah, tapi aku segan loh. Jadi dari kata-kata seperti itu, anak-anak itu sadar bahwa perbuatannya itu sudah melanggar peraturan yang ada di sekolah. Jadi anak-anak itu sadar dengan sendirinya. Besok nggak aku buat lagi lah. Kalau kita bagus cara mengucapkan kepada anak-anak, bagus cara kita berkomunikasi dengan anak-anak, kita bisa menyelesaikan masalah itu dengan sesuatu yang menyenangkan di antara anak yang bermasalah dengan anak yang lain, kemudian kita dengan guru, bahkan kita kawan-kawan sebaya, kemudian kita dengan orang tua mereka. Karena orang tua di rumah pasti mendengarkan keluhan anaknya. Kalau anaknya salah menyampaikan ke rumah, ya udah kita lah jadinya yang tetean. Kita lah sama orang tua yang jadinya nggak enakan. Kita lah sama orang tua yang jadinya marbadah. Makanya segala sesuatu itu kalau kita selesaikan dengan kepala dingin, kita selesaikan, apalagi ini nanti ada istilah segitiga restitusi, mudah-mudahan kita bisa menghandle semuanya. Nggak ada lagi cekcok di sana sini. Lanjut. Kemudian 5 posisi kontrol kita sebagai guru. Untuk menghadapi permasalahan anak-anak yang kompleks, permasalahan anak-anak yang ada di sekolah kita, bukan di sekolah kita aja, di seluruh sekolah, ada 5 posisi kita sebagai seorang guru. Yang pertama, sebagai penghukum. Sebagai penghukum, yang menghukum, kemudian menjadikan merasa bersalah anak-anak, kemudian nggak jelas ya, teman, menjadikan teman, kemudian pemantau dan menjadi manajer. Inilah kepemimpinan yang ada posisi kita di sekolah. Kalau sebagai penghukum, tadi sudah kita jelaskan dari awal. Menghukum membuat anak-anak itu dendam kepada kita. Menghukum membuat anak-anak itu merasa biasa kok, tidak ada perubahan. Kemudian kalau penghukum juga kita akan merasa dikucilkan oleh orang-orang di sekitar kita. Kita akan dikucilkan oleh anak-anak dan anak-anak merasa kalau kita tidak datang hore. Nah, kalau kita sebagai posisi penghukum, anak-anak tidak merindukan kita. Anak-anak malah merasa senang kalau kita tidak masuk sekolah. Abu, kemana ibu kami? Masih pergi, arisan. Alhamdulillah. Itulah jawaban anak-anak. Kalau mereka merasa bahwa guru itu adalah sebagai penghukum. Sedikit kesalahan dihukum, sedikit kesalahan dimarahi, sedikit kesalahan semua ada konsekuensinya. Jadi kalau mereka mendengar guru yang seperti itu tidak masuk sekolah, mereka malah bersyukur. Kan sedih kita sebagai guru seperti itu. Oke. Kemudian membuat merasa bersalah. Ada di posisi anak-anak itu selalu saja merasa bersalah di hadapan gurunya. Nah, selalu merasa bersalah. Jadi kita sebagai seorang guru, hindarkanlah yang dua ini. Sebagai penghukum dan sebagai pembuat rasa bersalah. Sebagai seorang guru, kita tidak boleh merasa anak itu selalu saja bersalah. Guru pun ada salahnya. Nah, jadi kita hindari. Kemudian sebagai teman, posisi kita sebagai teman di lingkungan sekolah ini juga ada baiknya, ada tidaknya. Mengapa? Karena kalau kita sudah menganggap murid kita itu teman, ya kemana lah kita berteman. Anak-anak itu pun merasa kawanku kok. Nah, jadi kurang. Penghormatan anak-anak itu kepada guru terlalu sangat kurang. Karena ibu itu nggak marah kok, bisanya ibu itu diapakan dia, kawan curhat, kawan
sebagai seorang guru, ya kita martabat kita juga pasti ada. Jadi boleh kita merasa teman, tetapi berteman itu dengan anak, mereka nanti merasa tergantung. Ah, nanti aku melapor sama ibu itulah, ibu itu kalau dilaporin enak loh. Jadi sikit-sikit melapor. Ada permasalahan langsung lapor sama guru, curhat sama guru, itu tidak bagus. Kemudian di posisi yang keempat sebagai pemantau. Sebagai pemantau ini kayak polisi lah Bu. Anak bersalah. Kenapa kau buat itu? Nggak tahu peraturan kita. Cuma kau menyelesaikan ini. Jadi di situ sebagai pemantau kita melihat anak terus, melihat apa kesalahannya, kemudian selalu mengingatkan hal-hal yang dilanggarnya. Itulah polisi, itulah pemantau. Jadi ada anak yang suka, ada yang tidak. Itulah kalau posisi kita di sekolah sebagai pemantau. Jadi yang bagus mana? Yang terakhir, manajer. Kalau kita sudah menjadi manajer di sekolah, kita yang memanage semuanya namanya manajer. Jadi bagaimana apapun ceritanya anak yang ada di sekolah itu kita bisa memantau, bisa menjadi teman, bisa menjadi penghukum juga bisa. Walaupun penghukuman itu kita sadari dengan jalan nanti restitusi. Kemudian kalau menjadi manajer itu kita bisa menguasai murid itu, kita bisa menjadikan murid itu lebih berpositif lagi di dalam sekolah kita, khususnya di dalam kelas kita. Jadi kalau kita jadi guru ya kita jadi manajer di kelas. Apa yang harus dilakukan, apa yang harus dikuasai anak, apa yang harus kita lakukan kepada anak biar kelas ini menjadi seperti ini, menjadi seperti yang kita inginkan, itulah tugas manajer. Jadi untuk menyelesaikan masalah juga sebagai seorang manajer itu ya tidak sembarangan. Kalau seandainya seorang manajer itu memberikan hukuman yang menyakitkan anak, dia kembali ke penghukum. Tidak ada guru yang suka kalau dia terus dihukum. Tidak ada anak yang suka kalau dia terus dihukum saja oleh gurunya. Itulah posisi kita, baik penghukum, sebagai membuat kesalahan, teman, pemantau, dan sebagai manajer. Seenaknya lah, seyogyanya lah kita sebagai guru mencari posisi kontrol kita sebagai seorang manajer. Karena seorang manajer itu bisa semuanya kita rangkul. Bisa semuanya kita rangkul. Posisi yang kelima ini bisa kita manage. Kita mengapakan sendiri, membuat peraturan sendiri kita sebagai manajer. Bagaimana caranya disiplin positif yang ada di kelas, disiplin positif yang ada di sekolah berjalan sesuai dengan apa yang kita sepakati, baik dengan kelas ataupun dengan lingkungan sekolah. Next. Kemudian pertanyaan pemantik juga ada. Saya kecewa sekali dengan kamu. Ini di posisi kontrol kita sebagai seorang apa di sini lagi. Pertanyaan-pertanyaan yang sering kita pertanyakan kepada murid itulah sebagai seorang 5 posisi kontrol kita sebagai seorang guru. Karena kita kan pernah kita cerita sama kawan, ibu kecewa kali loh, udah capek ibu ngajari kok gak pandai-pandai ya. Udah capek ibu nyuruh kau begini-begini, tapi gak kenapa ya gak mau kerjakan ya. Sampai memelas kita melihat anak itu. Itu posisi kita sebagai pembuat merasa orang bersalah. Dan kalau membuat orang bersalah, anak-anak itu menjadi lebih vakum juga. Wih kasihannya ibu itu gara-gara aku, ibu itu sampai mau menangis. Tapi dia nggak sadar diri karena itu mereka lakukan hanya untuk menyenangkan guru. Kalau nanti ibu gurunya nggak ngomong kayak gitu lagi, nggak dikerjakan. Nah, pada saat guru itu tadi mengeluh sama kita, kok kayak gitu kok ya, udah bolak-balik loh ibu bilang, udah bolak-balik lah ibu nasihati, tapi kok nggak berubah juga ya. Udah bolak-balik ibu ngajarnya udah berapa ratus contoh ibu kasih, kok nggak ngerti-ngerti juga ya. Kasihan apa sama ibu. Nah, karena kita ada yang mau berbicara seperti itu sama murid, itu membuat orang merasa bersalah. Kalau kita seperti itu, murid mau mengerjakan, tapi hanya sekali saja. Kalau kita nggak ngomong lagi seperti itu, ya nggak dikerjakan. Ibu itu happy-happy aja kok. Nah, kemudian kamu tidak pernah benar melakukannya, ini penghukum. Karena ini dengan, kalau ini kita tidak menerima apa yang dikerjakan siswa, langsung siswa itu kita marahi. Langsung kita nggak pernah bener ini loh, kerjanya dosa lah. Nggak pernah ngerjakan PR, entah apa kerjaannya di rumah, itu
Kita hindari ya Bu. Ayolah lakukan itu demi Bapak. Itu sebagai seorang teman. Oh iya ya, Ibu itu kayaknya, Bapak itu kayaknya kok apa kali sama aku, mengharapkan kali aku ya. Buatlah. Tetapi nanti kalau seorang guru tidak melakukan seperti itu lagi, kata-kata seperti itu nggak pernah dilakukan. Anak tetap seperti semula. Kemudian bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Ini seorang manajer. Kita tidak, kau harus ini ya, kau harus begitu ya. Itu kerjaan, bukan kerjaan seorang manajer, tapi kita mencarikan solusi. Kalau kau ngerjakan ini salah, apa yang kamu lakukan selanjutnya biar kamu nggak salah lagi? Jadi mereka mencari sendiri permasalahan, mencari solusi dari permasalahan mereka. Kemudian kamu selalu yang paling terakhir, ini sebagai seorang penghukum, karena dia marah dalam mengeluarkan kata-katanya sebagai penghukum. Jadi dari 5 posisi kontrol sebagai seorang guru, kita bisalah yang mana yang baik menurutku, yang mana yang baik, yang cocok untuk murid-muridku. Kita sendirilah yang menentukan bagaimana sebaiknya, apakah sebagai penghukum, apakah sebagai pembuat orang merasa bersalah, apakah sebagai teman, pemantau, atau manajer. Tapi untuk sebaiknya seorang guru harus mempelajari dan harus mencari solusi dari segala kejadian atau permasalahan menjadi seorang manajer. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat siang semuanya. Iya, Bu. Kelas 5, apa kabarnya hari ini? Baik, Bu. Baik. Untuk kelas 5, apakah kita mau kelas kita menjadi aman dan tertib? Mau. Kalau kelas kita aman dan tertib, bagaimana pelajaran, bagaimana suasana di kelas 3? Akan menjadi damai, aman, nyaman. Itulah kalau suasana sekolah kita tertib, suasana kelas kita tertib. Untuk menuju ketertiban tersebut, kita ada peraturan. Peraturan yang harus ditaati, peraturan yang harus kita laksanakan. Kira-kira apa sajalah peraturan itu? Tidak mencuri, tidak berkelahi, tidak membuli teman, terus tidak membeda-bedakan teman. Ya, nanti Ibu kasih kamu kertas, tulislah apa-apa yang dapat menjaga ketertiban dan keamanan di kelas kita. Kalau sudah ada nanti apa yang kamu buat, peraturan yang kamu buat, kamu sendiri yang membuat, maka kamu nanti harus mematuhinya. Kalau yang kamu tulis tadi itu apa, kita buat keyakinan kelas kita. Kalau sudah keyakinan kelas kita buat, maka akan terciptalah kenyamanan dan keamanan di lingkungan kelas kita. Nah, jadi mulai sekarang nanti Ibu kasih kamu selembar, tuliskan. Kalau udah siap nanti kamu ingat dalam hati kamu, itulah yang menjadi keyakinan kamu, dan kamu itu harus kamu laksanakan agar suasana kelas, agar suasana di sekolah kita ini aman, nyaman, tertib, dan saling menghargai dan menghormati. Baik, Ibu kasih selembar-selembar, kamu tulis kira-kira apa yang menurut kamu agar kelas kita, agar sekolah kita ini aman. Satu aja, satu orang satu cukup. Kalau satu orang satu udah cukup, kamu nanti bisa melaksanakan, udah hebat.
menit aja. Sudah? Kira-kira apa yang menciptakan suasana kelas ini menjadi nyaman, sekolah kita menjadi tenang, dan kita meyakininya, kemudian kita laksanakan, maka itulah yang menjadi keyakinan kelas kita. Dan pasti kalau kita laksanakan keyakinan kelas itu, suasana di kelas kita, suasana di sekolah kita aman, damai, dan nyaman. Selesai? Oke. Kalau sudah selesai, dibuka ya, dibuka double tipnya. Ayo semuanya, satu ya, jangan berebut ya, tak cukup nanti papan tulisnya. Dari sebelah sini dulu, tempelkan ke kelas, di depan kelas. Tempelkan, boleh? Tempelkan. Iya, nggak apa-apa, tempelkan aja. Oke, selamat selesai keyakinan kelas kamu. Iya. Mana letaknya Bella? Lengketkan. Bukan itu caranya, mari. Lengketkan. Mari. Yang sebelah sini. Lengketkan. Di bawah jangan sini kalau nggak nyampe. Iya. Di bawah terus. Di bawah jangan. Ke bawah. Iya. Itulah keyakinan kelas yang kita buat. Ayo lanjut. Ada peserta yang ada depan. Tak perlu tinggi kalau nggak tinggi ya. Kalau sudah kita patuhi, kita laksanakan keyakinan yang kita buat, maka otomatis sekolah kita, khususnya kelas kita, akan menjadi aman, tertib, nyaman, bersih, sehingga kita belajar menjadi lebih semangat. Sudah paham? Oke, jadi untuk mulai hari ini dan kedepannya kita bisa melaksanakan kesepakatan kelas, keyakinan kelas yang sudah kita buat. Bisa nggak kita laksanakan? Kalau kita laksanakan menjadi apa kelas kita ini? Aman, tertib, nyaman, damai. Maka belajar pun akan menjadi semangat. Baik, terima kasih untuk anak-anak ibu semuanya kelas 5. Masih semangat? Masih. Terus semangat? Iya, terus semangat sampai kita selesai menyelesaikan sekolah. Terima kasih untuk anak-anak ibu kelas 5.